Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Febrina, NPM 1915, akan menyampaikan hasil ringkasan mengenai pencatatan dan pelaporan obat. Di sini catatan dan pelaporan obat. Yang pertama, kita akan melihat tentang pencatatan obat. Pencatatan ialah suatu kegiatan yang tujuannya memantau keluar masuknya transaksi pembekalan obat. Pencatatan ini memudahkan petugas pada melaksanakannya penelusuran apabila ada kualitas obat yang substandarnya ditarik di peredaran. Kartu yang generik yang digunakan dalam pencatatan ialah kartu stok induk yang dapat dicoba serta manual maupun digital. Selanjutnya, untuk pelaporan obat, pelaporan ialah deretan catatan serta pendataan kegiatan administrasi pembekalan obat, bahan farmasi, tenaga serta pembekalan kesehatan yang tersaji kepada pihak yang berkepentingan. Jadi, pencatatan serta pelaporan obat serta bahan farmasi ialah serangkaian aktivitas yang mempunyai tujuan buat menata laksana obat serta bahan farmasi secara tertib baik yang diterima, ditaruh, disalurkan, apalagi dipakai di puskesmas ataupun unit pelayanan kesehatan yang lain. Selanjutnya, yang kedua yaitu tujuan dari pencatatan dan pelaporan obat. Adapun tujuan dari pencatatan dan pelaporan obat, yang pertama sebagai bukti yang menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana. Yang kedua sebagai sumber informasi dan data dalam merencanakan kebutuhan selanjutnya. Yang ketiga sebagai sumber data untuk melakukan pengendalian dan pengaturan persediaan obat. Terus yang keempat sebagai sumber data dalam membuat laporan. Terus yang kelima, tersedianya data akurat untuk evaluasi. Terus yang keenam, tersedianya informasi yang tepat dan jelas. Terus yang ketujuh, tersedianya arsip yang memudahkan pencarian data, surat, dan laporan. Terus yang kedelapan, mengetahui kekurangan yang terjadi di dalam pembekalan obat. Terus yang kesembilan, pelaporan diadakan bertujuan untuk menyediakan data, informasi yang sebagai bahan evaluasi, juga memudahkan penelusuran surat dan tersedianya arsip yang laporan. Selanjutnya, kegiatan pencatatan dan pelaporan. Adapun kegiatannya yaitu yang pertama dicoba dalam gudang puskesmas, tepatnya di dalam gudang farmasi puskesmas, kamar obat, kamar suntik, unit gawat darurat, puskesmas, dan poli. Puskesmas, pencatatan serta pelaporan dicoba dengan memakai yang pertama kartu stok, yang kedua laporan konsumsi serta lembar permintaan obat, yang ketiga laporan konsumsi serta lembar permintaan obat bagi yang subunit, terus yang keempat catatan setiap hari pemakaian obat. Yang kedua, dicoba di luar gedung puskesmas atau unit kerja yang lain yang masih di dasar tanggung jawab puskesmas ialah puskesmas keliling, posyandu, pustu, polindes, klinik rutan, dengan pencatatan serta pelaporan yang memakai yang pertama laporan konsumsi serta lembar permintaan bagian unit. Terus yang kedua, kartu stok. Yang ketiga, adapun penyelenggaraan pencatatan, yang pertama di gudang puskesmas, masing-masing obat dimutasi obat diterima atau dikeluar dari serta ke gudang harus dicatat pada novel penerimaan serta kartu stok. Laporan pemakaian serta lembar permintaan obat atau LP/LPO terbuat dari informasi yang tercatat pada kartu stok serta informasi pemakaian obat yang dicatat setiap hari. Yang kedua, bagi kamar obat. Jumlah obat yang dikeluarkan tiap hari kepada penderita harus dicatat dalam novel catatan konsumsi dan obat setiap hari. Selanjutnya yang ketiga, kamar suntik. Apabila terdapat obat yang mau digunakan hingga obat tersebut wajib dimohon terlebih dahulu ke gudang obat. Selanjutnya yang
4. Puskesmas keliling, puskesmas pembantu, serta posko kesehatan desa. Jumlah obat yang dikeluarkan tiap hari kepada penderita harus tercatat di dalam novel catatan konsumsi obat setiap hari. Selanjutnya yang kelima, bagi klinik rumah tahanan, yaitu pencatatan memakai LP-LPO sub pada unit. Selanjutnya yang keempat, adanya bentuk laporan pengelolaan obat atau isi. Adapun bentuk laporan pengelolaan obat, yaitu yang pertama, laporan paling lambat masuk tanggal 10 setiap bulannya, kecuali untuk bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Paling lambat tanggal 3 setiap bulannya. Bentuk laporan terdiri dari LP-LPO, 20 pemakaian obat terbanyak, formulir kompilasi data persiapan tingkat puskesmas atau POR, selanjutnya resep generik, prekursor, dan psikotropika dan narkotika. Selanjutnya yang kedua, pengelola obat program harus melaporkan obat ke pengelola obat puskesmas serta obatnya harus disimpan di gudang obat puskesmas. Selanjutnya yang ketiga, administrasi pengelolaan obat harus dilengkapi buku harian pengeluaran, kartu stok, buku registrasi gudang. Selanjutnya yang keempat, pengelolaan obat harus mempunyai arsip administrasi. Selanjutnya kita akan melihat bentuk laporan pemakaian dan permintaan obat. LP-LPO merupakan laporan pemakaian serta lembar permintaan obat atau LP-LPO berbentuk formulir spesial yang digunakan untuk pelayanan kesehatan buat memberitahu jumlah ketersediaan obat serta sediaan bahan farmasi serta pula dipergunakan buat permintaan obat yang dicoba oleh sarana pelayanan kesehatan atau puskesmas. Adapun isi dalam LP-LPO meliputi yang pertama nomor dan tanggal pelaporan atau permintaan, terus yang kedua nama puskesmas yang bersangkutan, terus yang ketiga nama kecamatan menurut daerah kerja puskesmas, terus yang keempat nama kabupaten atau kota menurut daerah kecamatan yang bersangkutan, terus yang kelima tanggal pembuatan dokumen, terus yang keenam bulan bersangkutan untuk satu kerja puskesmas, yang ketujuh apabila hanya melaporkan data pemakaian dan residu stok obat diisi menggunakan nama bulan bersangkutan, terus yang kedelapan apabila ingin mengajukan permintaan obat termasuk pelaporan data obat diisi menggunakan periode distribusi obat yang bersangkutan. Baik, hanya itu saja hasil dari ringkasan pencatatan dan pelaporan obat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.